Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di kanal YouTube Vida Sangkrah pada hari ini. Marilah bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang pada pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami dan Engkau memandang kami pada pagi ini. Terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan kami untuk pagi ini. Kami diperkenan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bila firman-Mu ini dapat kami alaskan dalam kami melanjutkan tugas kami di hari ini. Ya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak kami renungkan pada pagi ini. Tuhan kiranya berkarya dengan Roh yang kudus. Ampuni kesalahan dan dosa kami sepanjang kami beristirahat, agar kami mampu untuk dapat meneruskan dan melanjutkan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini Allah. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, kita akan terima dari kitab Keluaran 7 ayat yang ke-11. Keluaran 7 ayat yang ke-11. Keluaran 7 ayat yang ke-11 yang demikian firman-Nya. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi ini adalah meniru. Bapak Ibu, siapa yang senang meniru? Biasanya orang akan menyebutnya latah. Jikalau sudah latah, apapun yang dilakukan orang lain akan diikuti. Coba kita lihat sekarang, ini banyak orang tua, muda, dan anak-anak sering meniru gerakan-gerakan di TikTok yang sekarang ini beredar, sangat mudah kita dapatkan. Bapak Ibu, tidak hanya gerakannya, namun seluruh ucapannya. Ini bisa berbahaya jikalau yang ditiru pikiran dan ucapan yang tidak baik, yang berbau kotor, jorok, dan bahkan jahat. Hal itu kebanyakan terjadi pada orang dewasa. Saudara, namun jangan dikira ini tidak terjadi pada anak-anak. Anak merupakan sosok yang mudah meniru. Tidak hanya meniru yang positif, namun juga negatif. Hal ini yang paling mudah ditiru, namun juga yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak-anak sekarang ini. Sehingga meniru itu sangat mudah dan dicerna oleh anak-anak generasi sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya meniru yang positif, namun juga meniru yang negatif. Hal yang paling mudah ditiru adalah orang tuanya sendiri. Sebab merekalah yang paling dekat dalam kehidupan anak. Watak dan perilaku kita sendiri yang ditiru justru adalah hal itu yang perlu untuk kita lakukan dengan baik dan benar, agar anak cucu kita meniru dengan hal yang baik dan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kitab Keluaran 7 ini menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada Musa sangatlah berat. Sementara saat itu bekal yang dimiliki oleh Nabi Musa sangat kurang, kecil. Dikatakan bahwa dia tidak pandai bicara, dia tidak pintar sekali untuk berbicara dengan lancar. Namun justru dalam keadaan tidak berdaya itulah Musa menyanggupi atau mengiyakan tentang panggilan Tuhan Allah itu. Karena ia senantiasa bersandar pada kekuatan Allah, bukan kekuatan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan Harun dipakainya untuk menyambung lidah. Disinilah kita bisa meniru apa yang menjadi pengalaman Musa. Apa yang bisa kita tiru? Yang kita tiru adalah kesediaan memenuhi panggilan Tuhan,
kesediaan mengiyakan panggilan Tuhan. Memang tidak banyak orang yang suka mengiyakan panggilan Tuhan, meniru panggilan Tuhan, meniru panggilan Musa yang telah melakukan panggilan Tuhan itu dengan benar. Di tengah keterbatasan dan ketidakmampuannya yang ia miliki, Musa, ternyata ada Tuhan yang tetap menghargai dan memakainya untuk karya penyelamatan umat Allah kala itu. Jadi dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, tapi ia mengiyakan panggilan itu, ia mempercayai ada Tuhan, dan ia menghargai panggilan itu, dan ia percaya bahwa Tuhan yang akan menolongnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini, meniru memang ada segi positif dan negatifnya. Jikalau kita tidak pandai-pandai memilih dalam dari sesuatu yang kita tiru, bisa jadi hasilnya bukan kebaikan, namun justru kehancuran yang mengerikan. Namun, meniru bukan berarti untuk menjiplak, sebab setiap orang memiliki ciri khas. Oleh sebab itu, marilah kita kembangkan secara kreatif apa yang bisa dipelajari dari orang lain, apa yang bisa dipelajari dari Nabi Musa. Tuhan akan membawa kita ke dalam kebaikan, dan apa yang kita tiru dalam kebaikan itu tentu akan membawa faedah bagi kehidupan kita dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau dalam kehidupan kami ini sering banyak kali kehidupan yang diwarnai oleh meniru, kami tidak bisa untuk melihat apa yang menjadi pribadi kami masing-masing. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah ia memiliki suatu kepribadian yang kuat, bahwa dalam keadaannya yang lemah, mereka menyanggupi panggilan Tuhan. Mereka meyakini kesadarannya itu, dan ia selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga ia mampu memakai sebagai alatmu untuk menyelamatkan umatmu Israel dalam pembuangan di Mesir, sehingga mereka boleh kembali ke tanah perjanjian Tuhan. Ya Bapa, biarlah dalam hidup kami ini dapat meniru apa yang dilakukan oleh Musa, meniru kebaikannya, sehingga kami memiliki motivasi manakala Tuhan memanggil kami untuk menjadi pelayan Tuhan, artinya menjadi ikut ambil bagian dalam aktivitas kami di gereja Tuhan. Kami boleh untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, pakailah kami dalam keadaan kami yang lemah dan terbatas, supaya kami mampu untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Ampuni salah dosa kami sepanjang kami melakukan hal yang tidak baik. Di dalam merenungkan firman ini, kami akan melanjutkan pekerjaan kami di hari ini. Tuhan kiranya menolong kami. Apa yang kami kerjakan kiranya akan menjadi berkat bagi kami, sesama kami, dan kepada nama Tuhan. Ini doa kami semua yang kami minta dalam namamu, Yesus yang hidup. Kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Amin.